Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Cahyani dengan NPM 20 10 50 1005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen JSA yang ada pada lembar jawaban UAS dari K3. Sebelumnya, pada soal UAS nomor 1 hingga dengan nomor 3 berisi tentang penjelasan mengenai video yang diberikan pada soal UAS. Yang nomor 1 itu kita diperintahkan untuk menganalisis, cara pembuatan dari video tersebut, atau langkah-langkahnya. Di sini ada proses pembentukan golok, ada proses gerinda, dan ada proses menyepuh. Lalu pada nomor 2 kita disuruh mengidentifikasi atau menganalisis potensi-potensi bahaya yang mungkin muncul dalam proses produksi tersebut. Ini potensinya lumayan banyak, ada pada saat menggunakan palu, ada saat menggunakan penjepit, kapak, gerinda. Salah satunya itu bisa tertumbur, terpukul, terjepit, terpotong, atau bisa terkena percikan api yang disebabkan oleh gerinda. Dan pada nomor 3, kita diperintahkan untuk menganalisis APD apa saja yang seharusnya digunakan pada saat melakukan proses produksi tersebut agar kita tetap dalam keadaan selamat dan sehat. Salah satunya yang harus kita pakai yaitu topi keselamatan, sepatu keselamatan, kacamata keselamatan, sarung tangan cotton, tameng muka atau pelindung wajah, dan lain sebagainya. Ya, kenapa sih kita itu harus menggunakan APD? Agar badan kita atau tubuh kita terlindungi dari berbagai macam penyakit dan kecelakaan yang mungkin saja terjadi di tempat kerja, entah itu kecelakaan yang ringan ataupun yang berat. Nah, pada nomor 4 ini kita memiliki dokumen JSA, yaitu Job Safety Analysis, yang sudah eh, terdiri dari nomor 1, 2, dan 3. Jadi untuk mempersingkatnya, kita langsung ke dokumen JSA-nya. Berikut tampilan untuk dokumen JSA-nya seperti ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen ini. Oke, pada di atas ini 4 Desember, yaitu saya melakukan identifikasi ini pada tanggal 4 Desember. Pekerjaan yang dianalisis yaitu pembuatan golok panjang sepanjang 60 cm yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Pengawasnya itu saya sendiri. Lokasi pembuatannya itu MZ 109 Blacksmith Indonesia, dan ini ada nama dan tanda tangan saya sendiri. Nah, ini dia alat pelindung diri dan sistem kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja. Tadi kita sudah menyebutkan di nomor 3, yaitu ada topi keselamatan, kita berikan tanda checklist. Di sini APD-APD yang diperlukan itu kita checklist. Jadi dari list di sini untuk pekerjaan ini apa saja yang harus digunakan dalam tempat kerja tersebut. Di sini kita sudah men-checklist topi keselamatan, sepatu keselamatan, kacamata keselamatan, sarung tangan cotton, dan tameng muka. Kita juga bisa men-checklist yang dan lain-lain karena mungkin ada beberapa yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada urutan langkah-langkah kerja, sumber-sumber bahaya atau potensi terjadi kecelakaan, dan rekomendasi untuk meniadakan atau mengurangi potensi bahaya. Oke, kita mulai dari proses pembentukan golok. Nah, sebelum melakukan proses dari pembuatan golok ini, kita sudah menuliskan, atau saya sendiri sudah menuliskan. Jadi untuk sebelum memulai proses ini, gunakan alat-alat tersebut hanya pada kondisi baik dan dengan hati-hati sekali mengendalikannya. Jadi bisa dibilang harus orang yang sudah ahli dalam melakukan kegiatan ini. Yang pertama ada proses pembentukan golok. Apa sajakah langkah-langkah atau urutan kerjanya? Yang pertama yaitu memanaskan besi permobil yang akan digunakan untuk membuat golok menggunakan bara api atau arang.
Nah, di sini potensinya itu bisa terbakar. Nah, gimana sih cara menguranginya? Yaitu kita bisa dengan menggunakan APD, menjaga jarak dari bara api atau arang. Jadi kita harus mengetahui jarak aman atau titik aman agar tidak terlalu dekat dengan bara api. Pastikan menggunakan tools atau alat pembantu. Yang kedua, mengeluarkan besi per mobil dari bara api atau arang menggunakan penjepit. Potensi bahayanya yaitu terbakar atau terjepit. Maksudnya terjepit di sini adalah jika kita tidak hati-hati menggunakan penjepit tersebut, apalagi penjepit tersebut terbuat dari besi, itu bisa mengenai diri kita sendiri. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan penjepit tersebut. Gimana sih cara menguranginya? Yaitu gunakan APD, jaga jarak dari bara api atau arang, gunakan penjepit dengan baik. Yang seperti sudah saya bilang di awal, gunakan alat-alat ini sesuai kemampuan Anda. Jadi, pastikan Anda sudah memiliki kemampuan untuk, menggunakan alat-alat ini dengan baik, sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Yang ketiga, potong besi per mobil sesuai kebutuhan menggunakan kapak. Dan pastikan pada saat memotong, besi per mobil masih dalam keadaan panas, biasanya terlihat seperti menyala atau berwarna merah. Resikonya itu atau potensi terjadinya itu yaitu ada terbakar, terjepit, terpotong. Dan untuk meminimalisirnya itu kita perlu menggunakan APD, menjaga jarak dari besi yang panas, walaupun sudah menggunakan tools yaitu penjepit, tapi kita tetap harus berhati-hati dan mengetahui jarak aman kita. Dan kita harus tahu cara menggunakan kapak dengan baik. Jangan sampai saat menggunakan kapak tersebut, kita salah sasaran dan akhirnya menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain. Yang keempat, ada panaskan kembali besi per mobil hingga panas atau terlihat menyala agar mudah dibentuk sesuai dengan bentuk golok yang kita inginkan. Potensinya yaitu ada terbakar. Cara meminimalisir itu gunakan APD, jaga jarak dari bara api atau arang. Lalu ada yang kelima, yaitu angkat kembali besi per mobil menggunakan penjepit, lalu pindahkan ke tempat yang lebih terbuka agar mudah dibentuk. Potensinya yang mungkin saja terjadi yaitu terbakar, terjepit. Meminimalisirnya yaitu dengan menggunakan APD dengan baik, jaga jarak dari bara api atau arang, gunakan penjepit dengan baik. Jadi kita tetap harus berhati-hati dalam melakukan apapun, dan walaupun itu sudah dilakukan di tempat terbuka atau yang lebih aman, tapi kita harus tetap menggunakan secara hati-hati dan kalau bisa dilakukan oleh yang lebih ahli. Yang keenam yaitu bentuk besi per mobil yang masih dalam keadaan panas menggunakan palu sehingga memudahkan kita dalam membentuk besi per mobil sesuai bentuk yang kita inginkan. Di sini potensinya itu ada terbakar, terjepit, terpukul, dan tertumbur. Untuk meminimalisirnya yaitu menggunakan APD dengan benar, jaga jarak dari besi panas, gunakan palu secara perlahan, mengetahui cara menggunakan palu yang baik dengan benar. Jadi, mau palu, kapak, atau apapun, kita harus menggunakannya secara benar atau dilakukan oleh yang ahli. Kenapa harus menggunakan palu secara perlahan? Karena jika tidak digunakan secara perlahan, palu itu bisa mental dan akhirnya menyakiti kita juga. Yang ketujuh ada panaskan kembali dan angkat besi per mobil untuk membuat bagian bawah atau bagian gagang atau pegangan yang ada kayunya itu. Bentuk bagian bawah terlihat seperti lancip agar mudah saat akan dipasang gagang untuk golok tersebut. Kenapa sih harus lancip? Karena bawahnya kan akan dipasang seperti kayu itu. Jadi agar lebih mudah masuk ke si kayunya, jadi harus berbentuk lancip. Tapi bukan berarti lancipnya menyerupai mata golok tersebut. Potensi yang mungkin terjadi yaitu terbakar, terjepit, terpotong. Untuk meminimalisirnya yaitu gunakan APD, jaga jarak dari besi panas, mengetahui cara menggunakan kapak dengan baik. Yang ke-8, panaskan kembali besi per mobil ke dalam bara api atau arang. Gunakan bantuan blower untuk menggunakan atau membuat bara api menjadi semakin panas. Angkat besi per mobil menggunakan penjepit, lalu potong dan bentuk bagian ujung golok. Sempurnakan bentuk golok dengan cara panaskan golok tersebut ke dalam bara api atau arang. Kemudian pukul menggunakan palu. Potensi yang mungkin saja terjadi yaitu terbakar, terjepit, terpotong, terpukul, dan tertumbur.
Gimana sih cara meminimalisirnya? Yaitu dengan menggunakan APD dengan baik dan benar, menjaga jarak dari besi panas, mengetahui cara menggunakan kapak dengan baik, gunakan palu secara perlahan, mengetahui cara menggunakan palu dengan baik dan benar. Yaitu yang kesembilan itu, pasang kayu untuk gagang atau pegangan golok pada bagian bawah golok. Nah, untuk bagian yang lancip tadi di bagian bawah, kita pasangkan kayu untuk pegangannya, karena kita tidak mungkin untuk memegang besinya, karena itu lancip dan akan melukai tangan kita. Jadi untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut pada klien kita perlu memasangkan pengaman, yaitu memberikan, kayu atau, bagian-bagian yang lain seperti menggunakan plastik yang sudah dibentuk untuk pegangan agar nyaman dipegang. Potensi yang mungkin saja terjadi yaitu terpukul dan terjepit. Di sini, untuk mengeratkan si kayu dan besi tersebut kan perlu dipukul-pukul. Nah, itu kita harus melakukan secara perlahan agar salah satunya tidak mental dan akhirnya kita terpukul benda tersebut. Dan kita harus mendorongnya secara hati-hati agar tangan kita tidak terjepit. Cara meminimalisirnya yaitu gunakan APD dengan baik dan benar, hati-hati saat memasang kayu. Berikutnya ada proses gerinda. Nah, saat melakukan proses ini kita juga harus memperhatikan detail-detail kecil agar tidak melukai diri kita sendiri dan tentunya harus dilakukan oleh orang yang ahli. Pada proses gerinda ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, bersihkan bagian golok yang tajam atau bagian bawah yang di pinggirnya itu yang sedikit runcing menggunakan gerinda. Lalu bersihkan bagian yang lainnya atau yang atasnya yang bukan untuk memotongnya. Lalu asah bagian mata pisau, bagian yang tajam, karena, agar semakin tajam dan semakin bagus golok yang dihasilkan. Ketiga proses tersebut memiliki potensi bahaya, yaitu terpotong atau terkena percikan api dari gerinda. Untuk itu, kita perlu meminimalisirnya menggunakan APD yang baik dan benar dan hanya dilakukan oleh yang ahli menggunakan alat tersebut. Lalu selanjutnya ada proses menyepuh. Proses menyepuh memiliki beberapa tahapan. Yang pertamanya itu bakar golok dengan bagian yang tajam yang berada di bawah atau yang tajam ada di bagian bara api hingga berwarna merah. Ingat, hanya bagian bawahnya. Potensi yang akan terjadi itu terbakar. Untuk meminimalisirnya dengan menggunakan APD, jaga jarak dari bara api atau arang. Yang kedua, celupkan ke dalam air murni, hanya bagian tajamnya saja, jangan dicelupkan semua. Ingat, jangan dicelupkan semua. Kenapa? Karena kalau semua, itu akan berisiko golok menjadi pecah dan akan merusak barang yang sudah kita buat untuk klien dan itu akan mengulur waktu untuk membuatnya lagi. Potensi yang akan terjadi yaitu potensi bahayanya terbakar atau melepuh. Melepuh yang dimaksud ini jika kita tidak berhati-hati saat melakukan, penyepuhan ini, saat si besi dimasukkan ke dalam air dalam keadaan suhu yang sangat panas, air pun bisa ikut menjadi panas. Jadi jika kita tidak hati-hati dan terkena percikan api panas tersebut, tubuh kita bisa melepuh. Jadi kita harus berhati-hati. Untuk meminimalisirnya, yaitu gunakan APD, jaga jarak dari bara api atau arang, terus jaga jarak dari bara panas, hati-hati saat mencelupkan golok ke air, gunakan tools atau penjepit. Yang terakhir yaitu selama melakukan hal tersebut, perhatikan golok apakah lurus atau tidak. Jika tidak, bisa diluruskan kembali menggunakan palu. Nah, saat meluruskan kembali dengan palu, potensi bahaya yang akan terjadi yaitu terpukul dan tertumbur. Maka kita untuk meminimalisirnya, kita perlu menggunakan APD dengan baik dan benar, jaga jarak dari besi panas, gunakan palu secara perlahan agar tidak mental dan melukai atau menyakiti diri kita sendiri atau orang lain, dan mengetahui cara menggunakan palu yang baik dan benar, atau bisa dibilang, menggunakan alat tersebut dilakukan oleh yang ahli. Nah, untuk, penjelasan ini nanti, akan saya cantumkan link penjelasan ini pada dokumen yang akan saya kirimkan, ada di bawah tabel atau di bawah dokumen JSA tersebut.
Sekiranya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak yang berantakan atau ada salah-salah, atau mungkin dari kata-kata saya masih banyak yang salah, karena di sini saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.